Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Triwahyu Subaryani, CGP Angkatan 10 Kabupaten Purworejo akan melaksanakan percakapan pra-observasi kepada rekan sejawat saya, Ibu Robinatun SPD dari SD Negeri Kebonan. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Iya, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya mohon izin Bu, saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi sebelum Ibu melaksanakan pembelajaran yang nantinya akan saya supervisi. Boleh kan Bu? Monggo Bu, dipersilakan. Iya. Untuk yang pertama, saya Bu Borok. Untuk pembelajaran yang nanti akan Ibu laksanakan, itu tujuan pembelajarannya kira-kira apa ya? Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik nanti mampu menjelaskan bagian dan fungsi-fungsi panca indera, yaitu telinga, terkait dengan mendengar karena bunyi. Berarti nanti tujuan pembelajarannya yaitu tentang materi mendengar karena bunyi seperti itu ya. Ya. Untuk selanjutnya area pengembangan apa yang nantinya akan Ibu capai? Untuk pengembangan yang hendak saya capai itu ada 3 Bu. Yang pertama itu pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga itu adalah sikap. Adapun yang pengetahuan itu yaitu anak mampu mendeskripsikan fungsi-fungsi dari telinga. Terus yang kedua untuk keterampilannya nanti peserta didik mampu menggambarkan atau membuat replika gambar bagian-bagian telinga. Dan yang terakhir untuk sikap itu nanti adanya kerjasama dan juga saling menghargai dalam kelompok itu antara rekan yang satu dengan yang lain. Terima kasih. Berarti nanti area pengembangan yang hendak dicapai ada 3 macam, yaitu yang pertama tentang pengetahuan. Di situ dengan harapan anak akan mampu mendeskripsikan fungsi dari bagian-bagian telinga. Kemudian yang kedua tentang keterampilan, yaitu anak menggambar replika bagian-bagian dari telinga. Kemudian untuk selanjutnya sikap, yaitu kerjasama dan saling menghargai seperti itu ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk strategi yang sudah dipersiapkan itu apa ya? Yang pertama tentu saja saya akan melakukan persepsi sebelum nanti masuk materi. Saya menggunakan metode ceramah dan nanti ada penugasan itu penugasan mandiri dan juga diskusi. Nanti untuk medianya untuk medianya nanti menggunakan gambar bagian-bagian dari panca indera yaitu telinga. Berarti nantinya Ibu menggunakan beberapa model pembelajaran, metode pembelajaran, ada ceramah, ada penugasan, kemudian ada pengamatan juga seperti itu. Untuk selanjutnya rencana pengembangan diri. Ya, kira-kira nanti terkait dengan aktivitas pengembangan yang pertama yaitu mendeskripsikan kebutuhan siswa dengan lebih baik. Kira-kira tujuan apa yang hendak Ibu capai? Tujuan saya yaitu membuat rancangan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan baik, Ibu. Ya. Kira-kira untuk mencapai itu semua, kira-kira butuh pendukung dari siapa ya? Dari teman sejawat, Ibu. Terus siswa dan juga rekan sejawat nanti untuk melakukan diskusinya. Selanjutnya untuk aktivitas pengembangan yang kedua, yaitu membuat modul ajar berdiferensiasi yang memuat KSE dengan lebih baik. Nah, dari situ tujuan yang akan hendak Ibu capai itu apa ya? Tentu saja yaitu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Kira-kira pendukungnya apa ya? Ada modul ajar dan juga ada nanti gambar.
siswa. Ya, buku siswa termasuk ini, betul. Selanjutnya aktivitas pengembangan yang ketiga yaitu melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Tentunya tujuannya yang ingin Ibu capai itu ada ya Bu? Kira-kira apa ya Bu? Pengelolaan kelas yang efektif dan berpihak pada murid. Tentunya berarti untuk bisa mengelola kelas dengan baik, berarti Ibu butuh sebuah keterampilan metode pembelajaran gitu ya? Iya, betul sekali. Ya, terima kasih Bu untuk percakapan praobservasi kelas hari ini. Semoga nanti dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar sesuai serta tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai itu dapat tercapai dengan mudah. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Oke, hari ini baik semua. Kabarnya baik. Sepertinya semuanya juga masuk ya. Masuk. Tadi pagi sudah membersihkan kelasnya. Oh, pintar sekali. Terima kasih. Kelasnya sudah bersih, sudah rapi. Kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, silakan disiapkan alat tulisnya. Oke, bukunya silakan dibuka. Oke, hari ini kita belajar tentang IPAS ya, tentang IPAS. Nah, yang kemarin kita sudah membahas tentang apa saja anak-anak? Melihat karena cahaya, terus ya, Mbak. Iya, mendengar karena bunyi. Ketika kita melihat, kita menggunakan panca indera, yaitu yang disebut mata. Nah, sifat-sifat cahaya itu apa saja? Siapa yang bisa? Oke, Mbak Fanea. Oh iya, karena merambat lurus, dapat dipantulkan, menembus benda bening, dapat dibiaskan, dapat diuraikan, dapat membentuk bayangan jika terhalang. Nah, itu adalah 6 sifat cahaya. Karena kita melihatnya dengan mata. Nah, mata kita, silakan kalian pegang semua mata kalian. Mata kalian ada berapa? Ada 2. Nah, mata itu perlu kita jaga dengan makanan yang sehat, dengan kebiasaan yang baik. Coba siapa yang ingat bagian-bagian dari mata? Ada yang ingat tidak? Ada kornea, ada apa lagi? Ada iris, ada pupil, ya. Semua itu harus kita jaga dan kita rawat. Nah, kalau tidak kita jaga dan tidak kita rawat, itu akan terkena gangguan melihat. Apa saja ya gangguan melihat dalam mata? Oh iya, misalnya apa saja? Rambut jauh, rambut dekat, betul? Iya. Mata tua. Jadi ada karena kita tidak menjaganya dengan baik, ada karena faktor usia dan faktor keturunan. Nah, untuk itu kita harus menjaganya agar mata kita itu selalu sehat sampai nanti usia kita tua. Nah, untuk menjaga mata kita agar tetap sehat itu ada caranya. Coba siapa yang masih ingat cara-cara menjaga mata? Oke, Mbak. Membaca dengan posisi duduk. Oke, menjaga jarak membaca. Oke, cahayanya cukup jika membaca.
telinga bagian luar, ya tidak? Terus apa lagi? Nah, bagian tengah terus? Iya betul sekali. Nah, kalau kita mendengar berarti ada macam-macam bunyi. Ada yang bisa kita dengar kalau orang-orang bisik-bisik apa namanya pelan, ada kita terdengar tidak? Tidak. Kenapa ya kok tidak bisa terdengar ya? Karena getarannya
telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan juga telinga bagian dalam. Sekarang giliran untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan. Kalau tadi sudah bagian-bagian telinga, sekarang cara kerja telinga. Ya, silahkan kelompok 3 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan cara kerja telinga. Cara kerja telinga, mekanisme telinga manusia dapat menangkap bunyi diawali dengan telinga yang menangkap getaran bunyi. Getaran bunyi tersebut menggetarkan getar telinga. Getaran merambat ke tulang pendengaran. Getaran tersebut diteruskan hingga ke tulang dan sampai ke saraf pendengaran. Getaran oleh otak diterjemahkan dalam bentuk suara bunyi yang dapat didengar dengan beberapa syarat seperti berikut. A. Ada suatu bunyi yaitu sama benda yang bergetar dengan frekuensi audiosonik. B. Terdapat medium perantara berupa zat padat, zat cair, dan zat gas. C. Indera pendengaran yang baik. Mekanisme pendengaran pada telinga yang lebih singkat yaitu sebagai berikut. Suara dalam telinga, ukuran pendengaran, membrana timpani, berulang mantil, berulang landasan, berulang sabunikin, jendela otak, cair, koklia, ujung saraf, auditori, ke otak fokus temporalis, ke persepsi suara. Oke, sudah selesai. Nah, ada yang mau dipertanyakan? Tidak, sudah jelas? Paham? Oke, kita tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, kelompok boleh kembali ke tempat duduk. Nah, jadi di sini kita silakan boleh dibuka gambarnya lagi. Kalian sudah menggambar bagian telinga. Di sini ada bagian telinganya ya. Sudah sangat jelas tertulis ada daun telinga, ada saluran saluran telinga, ada tulang landasan, gendang telinga, tulang sangurdi, saluran Eustachius. Nah, dari macam-macam bagian telinga ini memiliki fungsi masing-masing. Nah, dari fungsi-fungsi itu harus kita jaga agar apa? Agar dapat menerima suara dan getaran secara baik untuk diteruskan ke otak kita. Nah, nanti ketika otak kita menerima itu, maka dia akan merasa diteruskan ke saraf-saraf lain. Alhamdulillahirobbilalamin. Tadi guru bagus sekali presentasinya, ya, mengajarnya sudah luar biasa. Izinkan saya menulis sebentar ya, setelah tadi observasi kelas, yaitu di sini saya akan membahas sedikit yaitu tentang hasil observasi saya dalam ibu melaksanakan pembelajaran di kelas. Tadi saya lihat dari aspek mengidentifikasi kebutuhan siswa itu sudah luar biasa sekali dilaksanakan. Di situ ada kesiapan belajar siswa itu sudah dikelompokkan ya Bu, dikelompokkan. Kemudian di situ juga sudah dilaksanakan asesmen kognitif maupun diagnosis juga. Kemudian dari aspek
merancang pembelajaran berdiferensiasi bermuatan KSE juga sudah dilaksanakan seperti itu. Dan luar biasa sekali, media yang ditampilkan juga sudah beragam. Kemudian untuk selanjutnya aspek pengelolaan kelas sesuai dengan berpihak pada murid juga sudah dilaksanakan oleh Bulog. Tadi sudah melakukan kesepakatan waktu dalam pengerjaan tugas. Adapun di situ tadi anak diberikan waktu kesepakatan mau mengerjakan tugas berapa lama, dan juga sudah dilaksanakan dengan luar biasa sekali. Kemudian catatan tambahan juga tadi siswa juga sudah melaksanakan presentasi. Namun memang tahapannya itu belum lengkap karena ya namanya anak masih cenderung masih tahap belajar, masih cenderung grogi seperti itu. Dan harus dipanggil. Iya, masih harus dipanggil, jadi harus dipancing seperti itu. Untuk selanjutnya juga guru juga sudah mengingatkan terhadap adat yang harus dilaksanakan, yaitu contohnya ada menghargai teman, menghargai pendapat orang lain, seperti itu tadi juga sudah dilaksanakan. Kemudian guru sudah mengelola pembelajaran dengan sangat menarik, tadi dibuktikan dengan nyanyian seperti itu ya. Iya, terima kasih sekali. Untuk selanjutnya ada sedikit Bu, perbincangan sedikit yang mungkin saya nanti butuh masukan serta butuh refleksi dari Bulog seperti itu, yaitu tentang pembelajaran yang tadi sudah dilaksanakan. Kira-kira dari pembelajaran yang tadi sudah Bulog laksanakan itu, Bulog itu dapat merefleksikannya itu seperti apa kira-kira? Dalam pembelajaran yang tadi saya laksanakan itu ada tentu saja ada kekurangan murid itu tentu juga dari kekurangan saya. Contohnya ketika murid itu fokus siswa dalam mengikuti pembelajarannya masih kurang, berarti saya dalam mengelola kelas, dalam manajemen kelas itu kurang baik. Ketika murid mempunyai kelebihan dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu, tentu saja itu karena saya memfasilitasi murid dengan apa yang mereka butuhkan akan saya bisa saya berikan begitu. Berarti yang namanya pembelajaran jelas ada kurangnya, ada kelebihannya seperti itu. Ya. Terus selanjutnya untuk topik percakapan selanjutnya tadi di sini itu kira-kira topik percakapan dan catatan untuk selanjutnya bagi Bulog sebagai bahan refleksi karena tadi sudah melaksanakan pembelajaran, besok lagi itu mau seperti apa? Tentu saja mengingatkan untuk anak-anak dalam kesepakatan sebelum saya melaksanakan pembelajaran itu yang pertama adalah saling mendukung ketika temannya sedang menyampaikan materi seperti dengan diskusi. Seharusnya di situ ada tanya jawab antara yang berdiskusi dan audiennya, tetapi untuk hari ini kan belum jalan begitu baik ya Bu ya. Itu mungkin yang bisa saya refleksikan dan saya mungkin bisa menambah keterampilan saya dalam memantik siswa untuk bisa bertanya. Berarti selanjutnya ada hal catatan ya, yaitu untuk meningkatkan kesepakatan kelas serta lebih mengasah diri agar bisa memberikan pertanyaan tematik ya. Kemudian selanjutnya rencana tindak lanjut, jadi itu tadi kan sudah melaksanakan pembelajaran luar biasa. Sebelumnya juga itu sudah merencanakan pembelajaran, melaksanakan dengan baik. Terus ibu juga sudah merefleksikan pembelajaran juga. Kira-kira rencana tindak lanjut yang akan Bulog tempuh itu seperti apa? Yang pertama membuat identifikasi kebutuhan siswa dengan lebih cepat lagi Bu. Yang kedua bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi bermuatan KSE dengan lebih baik juga.
sebagai bahan rujukan saya juga bahwa kedepannya sebelum pembelajaran kita harus mengidentifikasi kebutuhan siswa dengan lebih cermat seperti itu. Untuk selanjutnya supaya kita dapat memetakan kebutuhan serta gaya belajar anak sehingga dapat memberikan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih bermakna seperti itu. Ya, terima kasih Bu Ali. Iya, sama-sama. Terima kasih sekali Bu atas waktunya hari ini. Semoga kita dapat belajar bersama mengimplementasikan demi kemajuan pendidikan di SMP. Terima kasih.